وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita udah sampai pelajaran kedua dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Saya tidak paham kalau peserta ikut punya buku atau gimana, atau cuman ikut dari layar. Saya itu kalau misalnya yang tidak punya silakan mungkin ikut dari layar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai ke bab atau bab makruh, air yang makruh. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa syurutu karahiyati al-ma'il musyammasi tis'atu syurutin, wa syurutu dan syarat-syarat karahiyatil ma'il musyammas, makruh air al musyammas, air yang kena yang kena matahari. Syaratnya apa aja? Naam. فإذا اختل شرط منها زالت الكراهة. فإذا اختل ketika kurang syarat minha dari syarat karahiyatul ma'al musyammas, maka zalatil karahatu, karahah hilang, sudah enggak makruh lagi gitu. Naam. Wa hiya majmu'atun fi qawli ba'dihim, dan syarat-syarat itu terkumpul dalam ucapan sebagian dari ulama dalam syairnya. Beliau berkata, qad karrahu musyammasan ta'athara, telah menjadikan makruh musyammasan, air yang kena matahari, ta'athara, karena apa? Gara-gara jadi panas, gara-gara apa? Gara-gara matahari. Naam. Halata ta'thirin, itu saat apa? Saat kena apa? Saat kena kepanasan matahari. Lihayyin qurrira, kepada orang hidup. Qurrira itu diberikan hukumnya. In fi ina'in muntabi', ketika fi ina, dalam wadah, muntabi'. Muntabi' maksudnya apa? Bisa dibentukkan dengan bukulnya. Kalau bukul-bukul itu bisa dibentukkan. Naam. La naqdiyin, bukan apa? Bukan naqdi, yang apa? Yang bahannya dari zahab atau fiddah. Zahab fiddah atau maksudnya apa? Emas atau perak. Itu tidak makruh kalau air terpanas, kena panas dalam wadah tersebut. Biwakti harrin, harus dalam waktu panas. La biwakti bardin, tidak dalam waktu dingin. Jadi harus di musim waktu panas, musim panas, bukan waktu bardin. Nah, bi badanin, kemudian air itu terpakai saat kita apa? Di badan. Nah, bi baladil har, kemudian di negara yang apa? Yang udara biasanya panas. Negara yang udara apa? Biasanya apa? Biasanya panas. Nah. Baik. Walam yakun muayyanan, dan apa? Tidak muayyan, maksudnya apa? Ketahuan air apa? Air ini sudah kena panas gitu. Walam yakhshal alam, dan tidak karena apa? Karena takut sakit. Jadi makruh karena takut sakit. Beda kalau dari makruh karena makruh karena apa? Karena kena panasan matahari. Nah, kalau jelasannya nomor 1, an yata'athara bihararati syams, harus kena panas bihararah, dengan kepanasan asyams. Jadi hararah suhu
yang apa jadi panas suhunya dengan gara-gara kena kepanasan matahari. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, jadi supaya jadi air makruh, ya, air makruh, air kena matahari itu air makruh. An yusta'mala halata ta'athurihi, an yusta'mala menggunakan air tersebut halata saat keadaan ta'athurihi kena panas matahari, kena panasannya. Jadi kalau dalam wadah sedang kena panas kita langsung pakai, itu jadi makruh. Tapi kalau misal panas, ya, kemudian kita pindahin, bukan sedang dipanaskan dari matahari, itu sudah nggak makruh. Nah, kemudian apa? Ay wahwa sakhin, saat masih panas gara-gara apa? Gara-gara matahari. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, an yasta'milahul hayy, orang yang makai air tersebut itu orang hidup. Beda kalau kita mandi jenazah, itu nggak apa-apa. Nah. Kemudian an yakuna fi ina'in muntabi', harus apa? Dalam wadah muntabi'. Kal hadid wan nihas. Apa itu ina' muntabi'? Wadah yang bisa dibentukkan dengan apa? Dengan bukul. Itu namanya ina' muntabi'. Nah, seperti apa? Wadah yang terbuat dari bahan besi. Nah, wan nuhas, dan wadah yang terbuat dari bahan nuhas. Nuhas maksudnya bahan yang kabel-kabel, itu namanya bahan nuhas, itu yang kuning dalamnya gitu. War rasas, rasas juga. Rasas itu bahan yang dari dalam aki. Dalam aki itu biasanya kan kadang buat wadah, mungkin itu bahan metal gitu. Bahan apa? Bahan metal. Naam. Kemudian illa dhahab, kecuali wadah, kecuali al-dhahab wal fiddah, wadah yang terbuat dari apa? Dari dhahab atau apa? Atau fiddah. Wadah yang terbuat apa? Dari metal atau apa? Atau maaf, dari emas atau peraknya. Nah. Kemudian illa dhahab apa? Dhahab wal fiddah. Nah. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, an yakuna fi waqtin har, harus saat kita pakai air panas itu dalam waktu yang panas, musim panas, bukan musim dingin. Beda. Kalau dalam musim dingin, saat musim dingin itu enggak makruh. Nah, kemudian wa an yusta'mala fil badan, harus memakai di badan. Di badan, jadi untuk mandi, untuk wudu, untuk cuci muka, itu jadi makruh gitu. Naam. La fi thawb, beda kalau apa hukumnya kalau saat pakaian, cuci baju, itu enggak masalah, pakai air yang kena panas matahari. Naam. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh, an yakuna fi qutrin harin, harus menjadi apa? Di qutur har. Apa itu qutur har? Daerah panas, seperti kal Hijaz wa Hadramut, daerah Hijaz, Makkah, Madinah, itu daerah panas biasanya. Juga Hadramut juga apa? Juga daerah apa? Daerah panas. Tapi kalau Indonesia, daerah itu standar lah, udaranya standar, kadang enak, kadang panas, kadang dingin, seperti ini. Kemudian alla yata'ayyana bi an wujida ghairuhu. Alla yata'ayyana, maksudnya apa? Tidak ta'ayyun, maksudnya apa? Hanya tidak ada air kecuali air panas ini yang kena panasan matahari, nggak ada air lain, maka ini sekarang sudah nggak makruh. Tapi kalau misalnya ada yang lain selain air yang kena panas matahari, itu hukumnya makruh kita pakai air yang panas matahari. Nah, kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir, alla yakhshal alam, tidak takut sakit. Tidak takut apa? Tidak takut sakit. Naam. Fa in khasyiya, karena kalau khasyiya takut sakit, haruma alaihi. Ini jadi makruh, jadi haram, bukan makruh. Jadi kalau hanya pakai air panas ya, karena takut sakit aja. Maaf, tidak takut sakit. Tidak takut apa? Sakit. Itu apa? Itu makruh. Tapi kalau takut sakit,
Ini sekarang jadi apa? Jadi haram kita gunakan makruhnya. Nah, lalu illatul karahah. Apa illah untuk apa? Untuk makruh. Illatu apa? Illatu al-karahah. Maksudnya sebab kenapa makruh ini? Kenapa air panas yang ini kena panasan matahari hukumnya apa? Hukumnya jadi apa? Jadi makruh. Kenapa? Anna ina al-ma'il mujawwal. Karena wadah yang air panas gara-gara panasan matahari takhruju minhu zuhuma, keluar dari air ini zuhuma. Jadi wadah tersebut ketika kena air ini terpanas gara-gara air matahari, maka wadah tersebut itu bisa mempisahkan atau lepas dari wadah ini gara-gara panas bahan itu turithul baras, mengakibatkan penyakit belan. Nggak tahu kalau ucap kata belan benar enggak, tapi itu penyakit belan yang kulitnya jadi putih-putih. Itu. Wakhtaran Nawawi, tapi pendapat Imam Nawawi adamal karahah, tidak makruh, li dha'fi ma warada fi dzalik. Karena apa? Riwayat hadis-hadis tentang air musyammas, kata Imam Nawawi, itu hadisnya apa? Hadisnya dhaif gitu. Karena dari Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, la akrahul musyammas, saya tidak memakruhkan air musyammas illa min jihati tib, kecuali dari dari sebab doktoran kesehatan. Karena apa? Sebab kita jelasin penyakit belang gitu. Itu dari arah kedokteran baru Imam Syafi'i memakruhkan. Tapi kalau dari hadis-hadis enggak. Imam Syafi'i tidak memakruhkan. Kama qala sahibuz zubad, seperti kata sahibuz zubad dalam baitnya, wa ikhtira fi musyammasin la yukrahu, dipilih pendapat dalam masalah musyammas la yukrah, tidak makruh. Jadi ada dua pendapat ya, air musyammas itu hukumnya tidak makruh, ada yang hukumnya makruh, tapi kalau makruh dengan syarat yang kita tadi sebutkan. Kemudian Al-Thani, ini tadi yang kita jelasin, kita udah selesai dari air apa? Dari air yang kena kepanasannya, atau maaf, air mutlak, itu bagian pertama. Tahirun, suci, zat air itu suci. Mutahhirun, mensucikan, zatnya suci dan bisa mensucikan. Mutahhirun. Ghair mutlak, air mutlak, itu air mutlak, air yang bersih. Itu yang pertama. Kemudian ada air makruh atau ada air enggak makruh, itu semua bagian dibahas di bawah air ini. Kemudian bagian kedua kata Syekh, Al-Thani, yang kedua, At-tahiru fi nafsihi, zatnya suci. Ghairul mutahhiri, tidak bisa mensucikan selain yang lain. Maksudnya apa? Tidak bisa untuk wudu, untuk mandi, itu nggak bisa. Atau untuk istinja, itu juga tidak bisa. Ghairul mutahhir ini. Wa minhu, dan termasuk dari bagian ini, al-musta'mal, air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Qal wa ma'nal musta'mal, makna air musta'mal adalah mastu'mila fi fardhi taharah, yang biasanya pakai dalam fardu taharah. Gimana jelasannya fardu taharah? Jadi kan kita kalau basuh muka saat kita wudu kan 3 kali. Kali yang pertama itu yang wajib, tapi kali yang kedua, kali yang ketiga itu sunnah. Maka air yang kita pakai di kali pertama saat kita basuhan muka dalam wudu, itu namanya apa? Air musta'mal, setelah kita pakai dalam basuhan pertama, itu maksudnya. Tapi kalau basuhan kedua, basuhan ketiga, itu belum namanya air musta'mal. Kemudian syurutul ma'il musta'mal, syarat air musta'mal. Jadi air ini
kapan disebutkan ini namanya air musta'mal? Kapan? Ini penting, kita harus perhatikan. Yang pertama, an yakuna qalilan, harus air sedikit. Syarat yang pertama itu adalah harus air sedikit. Qalilan gimana? Dunal qullatain, di bawah 2 qullah. Di bawah apa? Di bawah 2 qullah. Di bawah 2 qullah. Naam. Kemudian wa an yusta'mala, yang kedua, an yusta'mala fima la budda minhu. An yusta'mala, menggunakan air tersebut fima, dalam hal la budda, yang harus minhu. Harus maksudnya apa? Sesuatu yang wajib, seperti fardhi taharah. Fardu taharah seperti basuhan pertama dalam wudu. Naam. Atau raf'il hadath, angkat hadas seperti wudu. Au izalatin najas, atau membersihkan najis. Naam. Membersihkan bersihkan najis gitu. Kemudian yang ketiga, an yanfasila 'anil 'udwi, harus yanfasil. Yang ketiga, yanfasil 'anil 'udwi, lepas air setelah kita pakai di basuhan pertama atau kita membersihkan najis, setelah lepas dari anggota, maka itu namanya musta'mal. Tapi selamanya masih nempel, airnya ngalir di anggota, itu belum namanya musta'mal. Maka kalau kita basuh, airnya kena di sini, kemudian ngalir ke sini, itu semua masih bisa pakai, masih belum musta'mal. Ketika lepas, itu sudah air, namanya Air musta'mal. Maka kata Syekh, fama dama, selagi mutaraddidan, masih nempel dengan dengan alal udu, atas anggota, fala yusamma musta'malan, maka tidak disebutkan musta'mal. Lalu kalau ada cipratan, kalau ada kecipratan, misalnya dari muka ke tangan cipratan, itu dimaafkan, tidak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, an yanfasi, yang keempat, alla yanwiyal ightiraf, yang terakhir, tidak niat ightiraf. Jadi saat masuk tangan ke wadah untuk mau ambil air, enggak ada niat ightiraf. Apa itu niat ightiraf? Nanti akan datang. Fa'idha nawa, ketika beliau niat ightiraf, ambil air, niat untuk ambil air, jadi bukan untuk bersihkan tangan atau masuk tangan untuk wudu. Enggak, niat ightiraf itu untuk ambil air aja gitu. Maka kalau ada niat untuk ightiraf, untuk hanya mengambil air, maka itu belum namanya musta'mal. Apa itu niat ightiraf? Kata Asy-Syaikh, niatul ightiraf hiya an yanwiya, itu niat seorang mutawaddi, seorang berwudu, niat al-ightiraf, niat untuk ambil air, ba'da ghasli, setelah membasuhkan, setelah membasuhkan muka. Naam. Setelah membasuhkan muka, itu sudah namanya al-ightiraf. Naam. Qabla ghasli al-wajhi. Naam. Qabla, sebelum masukkan, an yudkhila yadaihi, dua tangannya, fil ina, dalam wadah, liyaghsilahuma, untuk membasuhkan tangannya di luar. Fa in lam yanwi, ketika tidak niat ightiraf, saral ma'u musta'malan, maka air tersebut itu jadi musta'mal. Tangannya masuk dalam untuk apa? Untuk membersihkan atau membasuhkan tangan untuk wudu dalam wadahnya, itu air langsung jadi musta'mal. Kalau hanya untuk ambil air terus membasuh tangannya di luar, itu namanya namanya belum musta'mal. Naam. Wa fi hukm niat ightiraf, dan ada khilaf, wa fi hukmi, dalam hukum niat ightiraf, apakah wajib atau tidak, atau mengakibatkan air ini jadi musta'mal atau tidak, ada khilaf itu, ada khilaf antara ulama. Tapi untuk jaga-jaga, kita niat untuk ambil air, lalu basuhkan kita tangan di luar gitu, basuhkan tangan di luar. Nah, silakan kalau ada pertanyaan tentang hal ini.
ada pertanyaan tentang hal ini? Silakan. Ibu, silakan. Ada pertanyaan enggak? Kayaknya tidak ada pertanyaan. Baik. Hukmul ma'il mutlaqin idza taghayyara. Hukum air mutlak idza taghayyara bi syai'in, ketika berubah dengan apa? Dengan sesuatu. Nah, kata Syekh, hukmuhu, hukumnya. Jadi ini masalahnya apa? Hukum air mutlak. Air mutlak maksudnya yang bukan apa? Yang bukan mustamal. Idza taghayyara, ketika berubah, bi syai'in, berubah dengan salah satu sesuatu masuk dalam wadahnya. Berarti mengakibatkan air ini berubah. Dulu sebelum masuk sesuatu ini namanya air mutlak, bisa pakai untuk wudu, untuk mandi. Tapi setelah masuk sesuatu ini sudah berubah. Apa hukumnya? Kata Asy-Syaikh, hukmuhu kal musta'mal. Seperti hukum air musta'mal. Tahirun fi nafsihi, zatnya suci, wala tajuzu taharatu bihi bisyurut, dan tidak boleh suci mandi atau wudu bisyurut, dengan syurut. Fa idza ikhtalla, ketika kurang syartun minha, salah satu syarat, minha, dari syarat-syarat ini, maka jazatit taharatu, boleh wudu atau mandi dengan air tersebut ini. Naam. Apa itu? Wahya, syaratnya. Jadi kalau ada dua syarat ini kalau ada dua syarat ini, maka ini boleh apa? Boleh untuk menjadikan apa? Menjadikan boleh untuk mandi, untuk wudu. Kalau misalnya apa? Syaratnya syaratnya tidak ada. Ya, syaratnya tidak ada. Tapi kalau ada syaratnya, maka itu tidak boleh untuk mandi atau untuk wudu. Syarat yang pertama, an yakuna at-taghayyuru bi tahir. Berubahannya itu berubahan dengan hal yang suci. Jadi masuk dalam airnya itu sesuatu yang suci, maka air ini jadi berubah. Itu apa? Itu langsung apa? Tidak boleh kita sucinya. Naam. Fa in kana binajis fa huwa najis. Tapi kalau berubahan yang masuk dalam wadahnya itu gara-gara sesuatu yang masuk najis, seperti air kencing, maka itu hukumnya itu najis, airnya jadi najis, belum musta'mal, bukan musta'mal. Naam. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna at-taghayyuru bi mukhalitin. Berubahan ini harus berubah dengan apa? Dengan mukhalit. Dengan apa? Dengan mukhalit, hal yang campur dengan apa? Dengan air. Seperti apa? Kopi, kahwah, seperti kopi. Air yang pakai untuk wudu masuk dalamnya kopi, warnanya berubah, wanginya berubah, rasanya berubah. Itu langsung apa? Tidak boleh gunakan untuk apa? Untuk wudu, untuk mandi apalagi. Wa amma, tapi kalau idza kana bimujawir, ketika berubahan itu dengan hal yang masuk dalamnya mujawir. Mujawir maksudnya apa? Tidak campur dengan air, kita bisa pisahkan. Kalau mukhalid, kalau ini mukhalid, itu tidak bisa pisahkan dari air. Tapi kalau mujawir, berubahan dengan mujawir, itu bisa dilepaskan, bisa dikeluarkan bahannya. Ka'udin, seperti apa? Kayu, atau apa? Bahan yang keras gitu. Fala yadurru, maka tidak membahayakan. Fatasihhu taharatu bihi, maka sah apa? Taharah, suci, bihi, dengan air tersebut. Ini adalah apa? Ini adalah bagian apa? Bagian yang kedua dari air. Dari apa? Dari air. Nah, jadi air yang mukhalat, yang campur, itu tidak bisa lepaskan. Nah, tapi kalau air yang apa? Yang air yang apa? Yang campur dalam air itu bisa dilepaskan, itu mujawir, itu enggak masalah. Itu apa? Itu tidak masalah. Nah, silakan, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Nah, paham semua ya? Kayaknya paham ya? Baik. Berarti kita mungkin diskusi ya, diskusi masalah apa? Masalah yang mulai dari bagian ini. Nah, air mustamal. Air mustamal ya. Jadi kalian harus paham air yang mustamal gambarnya gimana? Gambarnya gimana? Jadi kalau ada emper dalam rumah. Ember ini kan embernya kecil, berarti air jelas-jelas belum mencapai 2 kullah. Berarti air sedikit, namanya air sedikit, belum mencapai 2 kullah. Kullah itu atau 2 kullah itu kira-kira perkiraan itu 200 liter. Perkiraan itu 200 liter. Itu sudah air, kalau lebih dari 200 liter itu sudah namanya air air banyak. Tapi kalau air yang di bawah 200 liter itu namanya apa? Namanya air sedikit. Ya, namanya apa? Namanya air sedikit. Atau 200 atau 220 ya, 220 liter. 220 liter. Nah, berarti kita kembali kalau ada emper dalam kamar mandi. Emper ini berarti jelas-jelas itu air sedikit. Maka hati-hati kalau ada campur sabun. Kita nggak boleh pakai untuk wudhu. Kalau air misal ya campur dengan sabun. Ada emper masuk airnya masuk sedikit. Sudah warnanya udah jadi putih. Itu nggak boleh untuk wudhu. Nah, kemudian air tersebut ini dalamnya masuk shampoo sampai wangi airnya, jadi berubah wanginya. Nah, itu kan air sedikit di bawah 2 kullah, maka hukumnya itu airnya mustamal. Kita nggak boleh pakai untuk wudu atau untuk mandi. Harus air yang bersih, nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna gitu. Paham? Kemudian seperti kita tadi basuhannya. Nah, basuhannya ketika ciprat turun dari muka, ciprat kembali ke air, itu sudah nggak apa-apa, dimaafkan dan boleh kita pakai untuk untuk wudu gitu. Nah, kemudian selama air masih dalam anggota, jadi misalnya dari muka ngalir atau dari tangan ngalir dari sini sampai sini, itu masih hukumnya boleh, itu masih belum mustamal. Ketika lepas, jadi kita ambil dari sini atau dari muka, basuh tangan langsung, itu nggak bisa. Itu namanya namanya air mustamal. Nah. Baik, ada pertanyaan enggak? Ibu-ibu, mana ibu? Saya takut khawatir dari tadi nggak ada yang bilang mau tanya gitu. Apa paham atau tidak? Atau internetnya putus gimana itu? Saya nggak paham. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada ya. Kirain enggak ada. Kirain enggak ada orang. Nanya saya, kalau ukuran air 1 kullah tuh sebanyak apa ya, Seh? Kalau yang 2 kullah tadi yang itu air, berarti kalau yang 2 kullah itu berarti air banyak. Ukurannya sekitar 20 liter, sekitar seperti ini. Berarti kalau kita ambil air galon aqua kan itu isi 20 liter. Berarti 11 galon itu 2 kullah. 11 galon itu sudah 2 kullah. Nah. Ada pertanyaan lagi, silakan. Kan biasanya kan ada orang yang di bak kamar mandi isi ikan, betul enggak? Ada yang isi ikan enggak dalam bak kamar mandi? Biasanya bak itu biasanya diatur lebih dari 2 kullah, lebih udah air banyak gitu.
udah air banyak. Kalau udah air banyak itu nggak masalah. Tapi yang penting berubahannya tetap masih wangi, tidak ada perubahan yang jelas gitu. Wangi sampai bau-bau gitu, berbau. Nah. Jadi bau ikan airnya jadi. Nah, silakan ada yang mau tanya nggak masalah air musta'mal? Baik. Nah, saya itu sebentar itu mau ada kok ini mungkin ada beberapa kita ambil beberapa contoh perubahannya, atau ada beberapa syarat lagi. Perubahan itu harus jelas-jelas kelihatan, jelas-jelas harus perubahan. Misalnya kalau campur dengan wadah air yang sedikit, itu jelas-jelas perubahannya itu sudah ada dalamnya, perubahannya jelas kelihatan. Jadi wangi berubah gitu, airnya sudah berbau, atau warna air berubah. Nah, atau misal rasa air sudah beda, nggak ada rasa air gitu. Maka itu seperti tadi masuk kopi, atau masuk teh sampai warna berubah atau rasa berubah. Itu hukumnya sudah nggak bisa untuk nggak sah untuk suci gitu. Tapi kalau perubahan sedikit, itu nggak masalah. Perubahannya sedikit. Tapi kalau perubahannya jelas-jelas berubahnya, itu sudah nggak bisa pakai kalau air sedikit. Nah, kemudian perubahan ini dengan sesuatu yang kita bisa menjaga air dari sesuatu ini. Misal kalau lumut dalam baknya, kalau air berubah gara-gara lumut, itu hukumnya gimana? Hukumnya nggak apa-apa. Kenapa nggak masalah? Karena lumut ini muncul dari air sendiri. Maka itu tidak bermasalah kalau airnya berubah gara-gara hal seperti ini. Maka kita boleh untuk suci, untuk pakai mandi atau wudu dari air tersebut. Nah, kemudian silakan. Kalau misalnya air itu misalnya kemasukan sabun batangan itu dia nggak berubah menjadi wangi, tapi warna airnya menjadi agak putih aja gitu. Boleh nggak dipakai? Itu kadang putihnya masih transparan, masih hanya sedikit putih. Itu namanya perubahan sedikit, nggak masalah. Tapi kalau udah putih, warnanya putih benar-benar, itu sudah nggak boleh. Baik, makasih. Jadi kita melihat perubahan air tersebutnya. Air perubahan ini gimana? Perubahannya banyak nggak? Gitu. Nah. Kemudian contoh, kalau misalnya masuk minyak dalam air, berubah nggak? Sah nggak wudu? Kalau misal masuk dalam air minyak, sekarang gimana hukumnya? Boleh nggak kita wudu atau mandi dari air tersebut? Air di bawah 2 qullah sedikit. Kita lihat. Tidak boleh. Kita lihat dulu, apakah minyak ini atau lemak ini bisa dipisahkan dari air atau tidak? Kalau misalnya tidak bisa pisah, kalau misalnya itu tidak bisa pisah, maka hukumnya itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya minyak itu ternyata bisa dipisahkan dari air, kan bisa. Kalau kita ambil tisu atau kan ada bahan kertas-kertas itu sampai minyak itu diambil dari minyak dari air, itu sudah bisa. Berarti itu bisa ambil. Bisa sah untuk wudu atau mandi. Kemudian kalau misalnya berubah dengan jus atau sabun
atau misalnya apa, pokoknya hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukumnya gimana? Itu nggak bisa sah untuk wudhu. Jadi wanginya nggak bisa hilang gitu. Atau misalnya masukin warna apa jus itu sampai warnanya berubah gitu, sirup. Itu warnanya udah nggak bisa berubah. Itu sudah nggak bisa pakai untuk wudhu atau mandi. Nah, kemudian kalau kita diamin air lama sampai misalnya kita pergi dari rumah, tiba-tiba besok pulang airnya sudah berubah gara-gara nggak ada gerak gitu. Karena kalau air nggak bergerak itu airnya berubah kan. Ini namanya air berubah gara-gara apa? Neteb. Atau berubah karena tanah. Misalnya kita ambil air dari sumur, airnya keluar sama tanah. Kan warna air apa kayak debu gitu. Nggak begitu jernih. Hukumnya gimana? Boleh nggak kita ambil wudhu atau mandi dari air tersebut? Boleh. Boleh itu apa? Air seperti ini. Nah, kemudian air laut boleh untuk mandi atau wudhu nggak? Air laut. Boleh nggak? Ibu buka mic, saya biar ada rasa apa? Ada rasa orangnya sama saya gitu. Silakan buka mic silakan. Biar bilang boleh nggak gitu. Jawab silakan. Silakan buka mic Bu. Biar tahu gitu. Nggak boleh, Syekh. Kalau gimana? Itu kan air lama-lama kita pergi dari rumah. Besok pulang airnya sudah berubah baunya. Boleh nggak? Tetap nggak boleh ya? Boleh. Kalau air berubah dari tanah yang keluar dari sumur atau kita diamin air lama, itu masih boleh pakai untuk apa? Untuk mandi atau apa? Atau untuk wudhu gitu. Untuk apa? Untuk mandi atau untuk wudhu gitu. Nah, ini namanya apa? Namanya air air untuk apa? Musta'mal atau zatnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, ada pertanyaan lagi? Kita pindah ke Syekh, nanya lagi, Syekh. Silakan. Kalau misalnya air untuk yang di bak itu kita kasih detol, Syekh. Boleh nggak dipakai untuk wudhu? Nggak boleh, karena kan detolnya merubahkan air. Betul nggak? Enggak, dia nggak ngerubah air, cuman bau. Bau itu Bau dia. perubahan itu salah satu dari 3 hal. Oh iya, baunya ya. 3 hal yaitu apa? Hal yang pertama adalah apa? Bau. Hal yang kedua Warna. Apa itu? Hal yang kedua apa namanya itu? Warna. Maaf, benar, warna. Terus rasa. Kalau berubah 3 ini berarti itu sudah nggak bisa. Baik, makasih saya. Sudah nggak bisa gitu. Nah, Afwan, Syekh. silakan. Afwan, yang tadi yang air laut jawabannya boleh atau nggak boleh dipakai wudhu? Boleh. Air laut itu boleh. Boleh ya. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kita naik kapal, datang sahabat yang sering naik kapal. Ya Rasulullah, kita naik kapal dan air kadang habis. Gimana kita? Apakah boleh kita wudhu dan mandi dari air ke laut? Enggak. Kata Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uh. Air laut adalah air suci zatnya dan bisa mensucikan. Al-hillu maitatuhu. Terus hewan yang mati dari laut itu hukumnya halal, boleh dimakan. Gitu. Maka air laut enggak apa-apa. Paling bersih air laut. Afwan, Syekh, satu lagi, Syekh. Silakan. Jika air itu kan terkena sengatan matahari di dalam tangki air kita di atas atap rumah, yang airnya mengalir untuk kita pakai wudhu. Iya. Itu kan jadinya Bau, busuk.
musammas ya tadi ya namanya ya, Syekh. Iya, itu Makruh karena sengatan matahari. Nah, kalau kita alirkan dulu airnya sampai airnya hilang baunya. panasnya, terus baru kita pakai untuk wudhu, boleh kan, Syekh? Oh enggak, sebelum mengalirkan itu sudah nggak apa-apa karena biasanya bahan tangki itu plastik bukan metal. Maksudnya yang terpanas Oh, dari bahan metal gitu. oh gitu. Ada juga yang tetmonnya itu dari bahan aluminium, Syekh. Betul. Ini. Kalau yang bahan aluminium itu yang makruh kalau panasnya. Jadi nunggu sampai ini. Tapi ya kan ada beberapa syarat tadi. Harus di daerah yang panas, Iya. kemudian di musim panas. Tapi kalau daerahnya biasanya nggak panas, cuman zuhur aja panas. Tapi pagi, sore itu Iya, nggak betul, panas. Syekh. Itu Iya, nggak betul. apa-apa, nggak apa-apa, nggak makruh. Oh, nggak apa-apa ya. Baik, Syekh, syukron. Afwan, afwan. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullah. Syekh, tadi dikatakan kalau air pakai detol itu kan nggak boleh ya, Syekh. Misalnya orang dimasukin ke bak itu detol untuk mandi, tapi wudhunya pakai air keran itu bagaimana, Syekh? Kan ya yang maksud saya mandi wajib, tapi kalau mandi biasa boleh. Yang mandi biasa, mandi harian kita itu nggak apa-apa. Tapi kalau mandi yang wajib itu nggak boleh. Yang untuk bersih dari haid, nifas, junub itu nggak boleh. Harus air yang dari kerang gitu langsung. Atau kalau airnya lebih dari 2 kullah kemudian perubahan tidak begitu kuat wanginya gitu. Kalau air bak kan biasanya Syekh, banyak. Air bak Assalamualaikum. itu biasanya kan banyak, betul kan? Kadang kan untuk pas mematikan bakteri gitu. Itu namanya air banyak gitu. Nggak apa-apa kalau mandi untuk wajib juga, wudhu juga nggak apa-apa. Tapi ya perubahannya jangan sampai perubahan benar-benar kelihatan warna atau bau kuat gitu. Kalau bau kuat itu tetap sudah nggak bisa. Nah, ada pertanyaan lagi? Syekh nanya, Syekh. Silakan, Assalamualaikum, silakan. Syekh. Waalaikumsalam. Syekh, seumpama kita kan ambil wudhu pakai canting. Ah, Banyu jiting situ pakai canting. ya. Pas kita wudhu kan, kita ini tekan banyu canting itu terkena air wudhu. Mau ambil wudhu lagi, boleh tak, Syekh? Maksudnya kita ambil dari shanting, terus? Kita kan wudhu ke raik, ke muka. Ah, ah, Pas ke muka, kita ni kan mau itu ke muka kan cantingnya agak keturunan sedikit. cipratannya, Air, ya. ya. Apa kita di dalam cantik itu kita buang dulu atau kita boleh pakai lagi? Sebenarnya boleh pakai lagi, tapi kalau mau tambahin dari air bak itu nggak apa-apa, kan air bak itu banyak. Kalau air sedikit campur sama air banyak sudah jadi suci gitu, kembali suci, nggak mustamal. Eh, ya, ya, makasih, saya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ayo silakan ibu-ibu. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tafadhali. Jadi kan sekarang ini musim Syekh. Jadi di bak itu kan air tinggal sedikit, air mati, mati. Jadi kita mau wudhu, bisa nggak air itu kita gunakan, Syekh? Tapi nggak nyampe 2 gula, Syekh. Ya itu airnya tetap 2 kullah atau di bawah 2 kullah sedikit itu tetap boleh selamanya air masih bersih. Airnya bersih, Syekh, tapi I- nggak sampai 2 gula, Iya Syekh. air wudhu atau air itu nggak harus 2 kullah, itu nggak apa-apa. Tapi maksud saya kapan itu pengaruh? Pengaruh ketika jatuh hal yang dari luar, hal yang suci sampai merubahkan air yang 2 kullah. Itu sekarang apa? Itu namanya musta'mal atau campur sampai perubahan sifat-sifatnya. Itu hukumnya nggak bisa. Tapi selagi air itu masih masih uh, bersih, nggak kena apapun, nggak apa-apa. Pakai untuk wudu, untuk mandi nggak apa-apa.
Lanjut, kita lanjut atau gimana? Nah, lanjut. Assalamualaikum, saya mau nanya. Silakan. Bu. Oh, iya. Kalau seandainya air yang 2 kula tadi kecipratan air wudhu kita gimana? Masih bisa boleh dipakai? Boleh dipakai. Oh, nggak apa-apa ya, saya. Nggak apa-apa. Kalau kecipratan ya. Nah, kalau Oh iya, kesempatan. makasih, saya. Tapi kalau misalnya kita basuh muka, semua air yang di muka balik lagi ke canting, nggak apa-apa, nggak boleh. Kalau seandainya kecipratan nggak apa-apa ya, saya. Cipratan nggak apa-apa. Kemudian gini, kalau kita misalnya ambil dari muka, semua jatuh dalam bak, nggak apa-apa. Kalau air banyak itu yang dalam bak itu nggak apa-apa. Makasih, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut aja sedikit. Kita lanjut sedikit aja. Baik. Kemudian al-thalithu, yang ketiga, al-ma'un najis atau al-mutanajjis. Air yang najis atau mutanajjis. Apa itu airnya? Qal wa huwa alladhi najusa, adalah air yang kena najasah liwuqu'in, karena jatuh najis, fihi, dalam wadah. Naam. Kemudian halatu, jadi air najis apa atau air mutanajis itu air bersih sebenarnya, air suci. Tapi karena jatuh najis itu jadi najis. Ini apa hukumnya? Qal halatu wuqu'in najasati fil ma'. Hal-hal ketika air najis jatuh dalam air. Maaf, mata najis itu jatuh dalam air yang bersih. Gimana hukumnya? Kata yang pertama, idza kana al-ma'u qalilan, ketika air sedikit di bawah 2 qullah ya, di bawah 2 qullah, maka yatanajjasu mutlaqan, itu langsung jadi najis. Ya, ingat ya, air di bawah 2 qullah masuk dalamnya najasah. Walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit, nggak kelihatan, tapi kita yakin, oh ada cipratan pipis atau air kencing itu masuk dalam air yang sedikit ini, langsung itu nggak boleh, harus disiram, kayak dibuang air ini, nggak boleh. Walaupun nggak ada perubahan warna, bau, rasa, tetap nggak boleh, karena itu air sedikit gitu. Nah, maka yatanajjasu mutlaqan, itu secara mutlak itu jadi najis. Langsung masuk najis dalam air, langsung itu hukumnya apa? Hukumnya najis. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak ada perubahan sama sekali, kelihatan bersih, tapi kita yakin udah ada najis masuknya. Yang penting kayak kita yakin, belum ragu. Tapi kalau ragu itu nggak ada masalah, itu nggak bawa apa, kita yakin air aja. Tapi kalau ragu, oh ini air masuk najis enggak, itu hukumnya tetap sucinya. Nah, kemudian yang kedua, hal yang kedua ketika jatuh najis, idza kana al-ma'u katsiran, ketika air banyak, Naam, qullataini fa akthar, 2 qullah lebih, jadi 200 ke atas gitu, 200 liter ke atas. Naam. Maka fala yatanajjas, tidak jadi najis air tersebut, kecuali idza taghayyara, ketika berubah, launuhu, warnanya, au ta'muhu, atau rasanya, au rihuhu, atau baunya, walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahan itu perubahan yang sedikit, tetap apa, ada perubahan gara-gara najis, maka itu hukumnya langsung hukumnya air itu tersebut hukumnya air apa? Air najis. Paham? Gitu. Nah. Kemudian wal qullatani lughatan, kalau 2 qullah secara bahasa artinya apa? Al jarratani al azimatan. Jarrah itu apa? Kalau di sini mungkin kita dikasih ibarat drum yang besar gitu. Dulu zaman dulu nggak ada drum kan, buat dari tanah liat, wadah air kan. Itu kalau besar, wadah yang besar, itu namanya qullah secara bahasa Arab. Nah, wa syar'an, secara syariat, berapa itu qullah ukurannya? 500 ritil Baghdad,
retail timbangan Baghdad, timbangan Irak. Naam. Atau 565 retail kalau timbangan Tarim, timbangan Hadramaut gitu. Wabil maqais, tapi kalau timbangan zaman sekarang 217 liter. 2 qullah merupakan 217 liter. 217 liter kira-kira gitu. Wahwa yusawi, dan itu seperti apa? 10 tanaka. Tanaka itu kayak apa, wadah kurma. Di Arab itu kalau jual kurma dari bahan besi gitu. Nggak tahu zaman sekarang nggak ada. Saya nggak lihat di Indonesia. Tapi di Arab itu dari bahan besi gitu. Kalau kita di sini kasih contoh air galon lah. Galon air gitu. Kalau air galon kita mungkin 11 galon gitu. Nah, kama qala ba'duhum, seperti pendapat sebagian dari ulama, wal qullatani 'ashratun minat tanak. Qulla itu 10 dari tanak atau 11 dari galon. Kada ata tahriru, itu ada datang apa jelasannya bighairi syak, tanpa ragu-ragu. Ini adalah apa jumlah qullatan. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah kita malam